Pemakaian masker itu adalah hal yang sangat penting di mana pandemi ini belum berakhir. Pemakaian masker itu dapat melindungi kita sebanyak 70-90% tergantung masker apa yang digunakan. Masker kain contohnya, itu bisa melindungi dari kuman ataupun bakteri ataupun virus itu sebanyak 70%. Kemudian masker bedah bisa melindungi 90%, tapi itu hanya digunakan untuk kepentingan medis karena risiko tertular yang lebih besar. Kemudian, penggunaan masker itu sendiri harus menutupi hidung dan mulut. Jangan sering menyentuh masker ketika sudah bepergian. Jangan menaik turunkan masker ke leher, ke kepala apalagi. Kemudian intinya jangan memindahkan daripada masker itu sendiri. Gunakan atau pakai masker yang paling nyaman dengan kalian. Kenapa demikian? Karena apabila masker tersebut dinaik turunkan, itu malah bisa menjadikan sumber daripada penularan COVID-19 itu sendiri. Misal, ternyata virusnya menempel di dagu kalian. Setelah diturunkan dagunya, kemudian pakai lagi, kemudian virus itu bisa masuk ke saluran nafas yang tadinya harusnya tidak perlu masuk ke saluran nafas. Kemudian misalnya pemakaian masker yang longgar. Pemakaian masker yang longgar itu menjadikan sela-sela di kanan kirinya itu apabila ada orang yang bersin di sekitar kita, misalnya di kanan atau di kiri, itu bisa menjadikan sumber penularan. Kemudian misal masker dipegang terus-menerus atau dibenahi terus-menerus, misalnya kok kurang kencang ya, kok kurang pas ya, itu juga bisa misal tangan kita yang kotor yang tadinya megang masker kemudian mengucek mata misalnya atau memegang benda itu juga bisa menjadi sumber penularan. Maka dari itu, penggunaan masker haruslah yang pas. Haruslah menggunakan masker yang nyaman. Jadi sebelum bepergian, gunakan masker yang nyaman dan pas, dibenahi dulu dan jangan dinaik turunkan. Seperti itu. Penegakan diagnosa daripada COVID-19 ini tetap menggunakan swab test atau PCR test. Rapid itu hanya sebagai screening untuk menentukan apakah pasien tersebut atau orang tersebut terinfeksi atau perlu tidaknya tindak lanjut daripada pemeriksaan PCR atau swab. Sehingga apabila kita sudah non-reaktif dengan pemeriksaan rapid, itu belum tentu kita tidak terinfeksi daripada COVID-19. Karena alat tes tetap memiliki faktor ataupun angka kesalahan daripada memeriksa suatu penyakit. Apakah COVID-19 itu bisa sembuh sendiri atau tidak? Tergantung daripada sistem imunitas tubuh pasien atau orang yang terinfeksi tersebut. Sebagai contoh, orang tersebut memiliki sistem imunitas yang baik dan saat ini baru terserang daripada COVID-19. Mungkin saja dia bisa sembuh, mungkin saja tidak. Kenapa demikian? Karena sistem imunitas tubuh kita itu bisa berubah setiap saat. Apabila memperburuk, maka akan menjadikan penyakit ini lebih buruk, misalnya jatuh ke komplikasi ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, atau biasanya gejalanya sesek dan itu harus dengan bantuan ventilator. Apabila ada orang dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta sebelumnya, misalnya diabetes mellitus atau gula atau hipertensi ataupun penyakit jantung bawaan atau penyakit-penyakit kronis lainnya, itu juga bisa memperberat daripada keadaan COVID-19 ini. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini masih meningkat. Kita tahu bahwa peningkatan angka daripada terkonfirmasi COVID-19 ini 1000 lebih per harinya. Maka dari itu adalah sebuah fakta yang kita harus terima, di mana upaya pencegahan adalah hal yang paling diutamakan saat ini. Angka peningkatan daripada kasus terkonfirmasi COVID-19 ini meningkat dibarengi dengan peningkatan angka kematian juga. Maka dari itu, saat ini masih terjadi pandemi, masih terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia, yang mana orang-orang yang terinfeksi bisa saja keluarga ataupun orang-orang terdekat di keluarga kita. Maka dari itu, upaya pencegahan adalah hal yang paling diutamakan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, masih banyak masyarakat yang belum disiplin
daripada mentaati protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan atau dihimbau oleh pemerintah. Antara lain pemakaian masker, jaga jarak, tidak bepergian jika tidak penting, kemudian cuci tangan, merupakan hal-hal yang sudah dihimbau pemerintah dan harus disiplin dilaksanakan. Di era pandemi ini, kita memang harus bekerja sama dari semua lintas sektor, baik dari tenaga kesehatan, pemerintah, masyarakat, pokoknya semuanya kita harus saling bekerja sama dalam upaya menanggulangi terjadinya peningkatan daripada angka konfirmasi COVID-19 ini. Karena itu tanggung jawab kita semua, marilah kita saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Jangan ada dusta di antara kita. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, jangan bepergian jika tidak ada hal yang penting, dan tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, teratur, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan berpikir positif. Salam sehat.